Insya Allah 3 hari dah kadang baca kitab. Hari ini bisa waktunya mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alumi fi dharaini amin. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musamma aidan bi asbabil hadasi. Ini satu pasal pada menyatakan pada pembatal-pembatal wudu. Disebut juga adalah sebab-sebab orang berhadas. Hujan harinya. Jadi orang yang batal berwudu itu dinamakan orang itu adalah orang yang berhadas kecil. Jadi kalau kita itu kada berwudu, tidak berwudu, itu dinamakan adalah berhadas kecil namanya. Nggih. Kalau orang itu junub, itu berhadas besar. Orang junub itu berhadas besar. Menghilangkan hadas besarnya dengan mandi. Tetapi kalau orang itu kada berwudu atau berhadas kecil, hilang hadas kecilnya itu dengan sebab apa? Dengan sebab kita itu berwudu. Lalu wudu ini semalam sudah kita pelajari dari rukunnya, dari sunnahnya, itu sudah kita pelajari. Jadi pembatal-pembatal wudu ada 5 macam. Hujan hari ini. Walladhi yunqidu ayyubtilul wudu'a khamsata asya. Bermula sesuatu yang membatalkan akan wudu itu terbahagi 5 macam. Ahaduha ma kharraja min ahadi sabilaini. Yang pertama daripada yang 5 itu adalah sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Ai kubul wad dubur minal mutawaddi'i hayyin wadihin mu'tadan kanal khariju ka baulin wa gaitin au nadirin kahadamin karakidin au nadiran kadamin wa khasa najisan kahajil amsal. Hujan harinya sudah kedengaran Jadi salah satu pembatal wudu daripada yang 5 itu ialah keluar sesuatu daripada 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Artinya kemaluan kita di muka ataupun kemaluan yang di belakang. Itu batal wudu kita dengan sebab keluar tadi bagi orang yang berwudu. Menyakada berwudu apa yang dibatalkan? Maksudnya orang yang berwudu, lawan hayyin orangnya itu adalah orangnya hidup. Jadi kalau mayit itu berwudu, diudui, lalu dia keluar salah satu daripada 2 jalannya itu kada batal wudunya. Makanya wudu si mayit itu kada batal walaupun disentuh orang kalau sudah dia berwudu. Yang batal itu adalah orang yang berwudu, orang yang hidup masih. Sedangkan orang yang dalam keadaan mati itu kada batal lagi biar keluar salah satu daripada 2 jalan tadi. Baik kemaluan yang di depan ataupun yang di belakang. Itu tidak membatalkan wudu si mayit. Tetapi kalau orang yang hidup itu batal. Baik yang keluar itu yang biasa, artinya yang biasa itu tekami, biasa namanya. Teberak misalnya, itu biabi itu batal wudunya dengan sebab itu. Itu batal wudunya. Baik yang jarang ataupun yang sudah terbiasa seperti kencing ataupun berak, BAB, itu batal wudu. Kantut bang, iya sama keluar.
Itu baik yang jarang dilihat orang, kadamin, misalnya seperti darah. Darah keluar. Itulah keluar darah batal. Nah, wudunya. Wa khassa najisan kahajil amsal. Dan seperti misalnya darah ataupun batu keluar kerikil. Bukan air kencing yang keluar, tapi kerikil, tetap batal hukumnya. Ulat misalnya keluar, batal hukumnya. Walaupun ulat, darah ulat keluar, itu dari dua kemaluan kita itu, maka hukumnya batal wudu. Itu pembatal wudunya. Jadi pembatal wudu yang pertama adalah keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Baik itu yang biasa keluar, kencing, berak, ataupun yang jarang, batu misalnya keluar. Nenggi ulat misalnya keluar. Au tahiran. Nah, kalau batu kan misalnya najis, atau tahiran ataupun yang suci, kadudin. Seperti misalnya apa tuh? Ulat keluar. Waalaikumsalam. Nah, ulat keluar tetap hukumnya batal wudu kita. Nah, illal maniyya, kecuali mani jersidin, al kharija bi ihtilamin min mutawadiin. Mumakkinan maq'adahu minal ardi fala yanqudul muskilu innama yanqudu wudu'uhu bil khariji min farjiyaihi jami'an. Nah, kalau dia mani itu keluar. Mani ini keluar, air mani keluar, itu kadang membatalkan akan wudu. Misalnya orang ini adalah tidurnya tetap tempat kedudukannya. Orang ini teguring gitu. Teguring berduduk. Lalu dia termimpi. Keluarlah air mani. Batalkah wudunya? Tidak batal. Terkecuali tidurnya berbaring, itu batal wudunya. Karena tidurnya yang membatalkan, bukan air maninya yang keluar yang membatalkan. Jadi misalnya orang itu berwudu melihat seseorang misalnya lalu sawatnya tinggi lalu keluar air maninya, batalkah wudunya? Tidak. Atau dia dalam keadaan berwudu duduk, tidurnya dalam keadaan duduk yang tetap tempat kedudukannya, lalu dia bermimpi, lalu keluarlah air maninya tadi, batalkah wudunya? Tidak batal, tetapi wajib mandi. Wajib mandi karena keluar air mani. Nah, kalau wudunya tidak batal, wudunya tidak batal. Nah, seperti itu. Nah, kalau banjir bang, orang itu misalnya punya alat kelamin ganda. Alat kelaminnya ganda, muskil, banjir, waria. Kalau wariaan itu beda lah. Kalau waria itu dan benar-benar waria itu alat kelaminnya ganda. Ada alat kelaminnya seperti laki-laki dan ada seperti perempuan. Itu batal wudunya bagaimana? Yaitu keluar langsung keduanya. Nah, baik dari fazlatnya ataupun jakarnya. Itu kalau banjir. Waria yang asli itu dua alat kelaminnya. Kalau yang ada ini ada dua, itu wawariaan namanya. Nah, itulah. Jadi yang itu yang batal. Bila waria berarti orang yang muskilat. Muskil itu artinya dua alat kelaminnya. Nah, itu kecuali duanya ini langsung keluar baru batal. Tetapi kalau kita yang normal itu di depan atau di belakang, salah satu saja. Nah, misalnya orang ini punya alat kelamin dua. Alat kelaminnya dua, maka bila keduanya itu keluar baru batal. Nah, itu bedanya orang yang muskil. Nah, itulah beda pembatalnya. Batal wudunya. Jadi yang pertama tadi adalah pembatal wudu itu salah satu keluar daripada dua jalan, kubul ataupun dubur. Artinya kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Salah satu itu keluar baik darah kah, baik air kencing kah. Artinya yang biasa kita keluar ataupun yang jarang seperti ulat, seperti misalnya keluar darah ataupun keluar batu, tetap hukumnya batal wudunya, kecuali satu, yaitu air mani. Bila air mani keluar maka itu kada batal wudu. Apabila orang itu muskil, artinya punya alat kelamin ganda, maka orang itu keduanya alat kelamin itu keluar baru dia batal. Itu keuntungannya orang yang muskilat tadi itu. Jadi kada mesti artinya sama yang itulah. Tetapi mun air mani keluar berarti itu kada batal wudunya, tidak batal wudunya, tetapi dia itu wajib mandi lah. Sama dengan orang puasa. Orang puasa itu kalau guring lalu termimpi dia itu, termimpi jima lalu keluar mani, batalkah puasanya? Tidak batal. Yang batal itu apa yang membatalkan? Yang batalkan itu mengeluarkan air mani dengan sengaja.
itu baru batal puasanya. Kalau dia termimpi, itu ada batal puasanya. Tetapi dia wajib mandi. Nah, begitu juga yang tadi. Orang yang tidur dalam keadaan tetap tempat kedudukannya, kada bergeser-geser, tidurnya duduk dalam keadaan duduk. Itu kada batalkan wudhu orang apabila dia itu tidur dalam keadaan duduk. Nah, tapi dalam keadaan duduk itu dia bermimpi, keluarlah air mani, batalkah wudhunya? Tidak batal wudhunya, dengan sebab dia bermimpi tadi. Nah, itu pembatal wudhu yang pertama, pembatal wudhu. Wasani yang kedua daripada pembatal wudhu, an-naumu ala gairi hayati mumakanin. Wa fi badin nukhsil mati jiyadatun minal ardi mimaqadihi. Wal ardu laysat bikaidin wa kharrajal bil mutamakkini ma law nama qaidan gairal mutamakkini au nama qaiman. Au nama qaiman au ala qafahu walau mutamakkinan. Yang kedua adalah pembatal wudhu itu adalah an-naumu gaira hayatil mutamakkini, yaitu tidur dengan tidak tetap tempat kedudukannya. Artinya dia duduk ini tidak tetap. Masya Allah. Nah, itu tidak tetap tempat kedudukannya. Dalam artian bergerak-gerak pantatnya. Dalam artian tidur itu seperti ini. Nah, itu berarti batal wudhunya. Kalau tidak tepat tempat kedudukannya. Jadi orang yang tidak batal duduknya itu walaupun satu malam tidak batal wudhunya. Asalkan dia itu tetap duduk seperti ini, tidak bergerak pantatnya, maka hukumnya orang itu tidak batal wudhunya. Walaupun termimpi macam-macam, walaupun mimpi ihtilam tadi, mimpi berhubungan keluar mani, tetap tidak batal wudhunya, tetapi wajib mandi kalau keluar sampai keluar mani. Nah, adalah wa fi badinu silmati jiyadatun minal ardi bimaqadihi wal ardu laysat bikadrin wa kharraja bil mutakimin law nama qaidan gaira mutamakin au nama qaiman. Jadi kalau orang tertidur dalam keadaan berdiri tetap hukumnya batal. Kenapa? Karena yang disyahid, yang dihitung adalah pantatnya, jangan sampai bergerak. Jadi kalau pantatnya sempat bergerak, dia tidur, misalnya terangkat, maka batal hukumnya. Tetapi kalau dia tetapnya walaupun menyandar, sender misalnya, tidur satu malaman tidak apa-apa, tidak batal wudhunya. Nah itu, walaupun tadi keluar mani, tetap tidak batal, tetapi wajib mandi. Itulah pembatal wudhu yang kedua. Jadi pembatal wudhu yang pertama adalah keluar daripada salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Tetapi bagi orang yang dua alat kelaminnya, itu harus keluar daripada keduanya baru batal. Adapun orang yang mempunyai apa yang keluar darah, keluar batu, tetap hukumnya batal, kecuali mani tadi. Nah, yang kedua adalah orang yang tidur dalam tidak tetap tempat kedudukannya, maka hukumnya batal. Artinya terangkat, pantatnya terangkat-angkat kalau dia tidur. Kadang terangkat, kadang tergisir di waktu dia tidur, maka hukumnya itu batal. Kalau dia langsung tidur berbaring, langsung batal. Berbaring, langsung ketiduran, langsung batal. Nah, beda tadi dengan orang yang duduk. Kalau orang yang duduk itu tidak batal sama sekali wudhunya. Nah, dalam keadaan duduk tadi. Wasalisu dan bermula yang ketiga daripada pembatal wudhu, zawalul akli ay galabatu alaihi bisakarin au maridin au jununin au ikma'in au gairi zalika. Yang ketiga daripada pembatal wudhu adalah hilangnya akal. Bisakarin dengan sebab mabuk, au maridin atau dengan sebab sakit, au jununin atau dengan sebab gila, au igma'in atau dengan sebab gila babi,
ayan bahasa kita, au gairi dzalika atau selain daripada demikian itu. Lain ganti, bukan ganti Ismail. Ini yang ini akun khusus baca kitab Fathul Qarib. Ya, jadi kalau kita jam 4 ini khusus membaca kitab Fathul Qarib yang ini. Nanti kita bacakan setengah jam, habis itu baru kita tanya jawab setengah jam. Habis itu saya pergi majelis. Jadi kalau ini khusus akun untuk membaca kitab yang sore jam 4. Kalau akun saya yang ini kan yang besar yang ini. Nah, yang biasa live yang ini. Adalah jadi yang ketiga daripada pembatal wudhu adalah kehilangan akal atau hilangnya akal. Ayo. Hilangnya akal dengan sebab apa tadi? Dengan sebab mabuk. Nah, itu langsung batal wudhunya. Teler bahasa kita. Mabuk dia. Kada sadar lagi. Hilang akalnya dengan sebab itu. Maka hukumnya adalah batal wudhunya. Atau dengan sebab garing, sakit. Nah, orang itu kalau sakit lalu dia tidak sadar, sakitnya terlalu berat, mengigau-ngigau. Wow. Itu misalnya dengan sebab panasnya terlalu tinggi sehingga dia tidak sadar lagi, juga hukumnya batal wudhunya. Au jununin atau dengan sebab gila. Nah, gila itu batal wudhunya. Nah, gila, orang gila langsung batal. Jadi dia tidak tahu lagi kentut kah, tercapai kemaluan kah, itu jadinya batal. Au igma'in atau gila babi atau ayan, kalau bahasa kita tuh penyakit ayan. Orang itu kena ayan, maka orang itu adalah langsung batal. Kalau penyakit ayannya itu tidak sekejap langsung habis, langsung hilang. Ada orang itu penyakit ayannya sebentar aja langsung habis. Nah, itu dia langsung sembuh maksudnya. Itu tidak ada di dalam kitab lain tidak membatalkan. Tetapi kaulnya semuanya sama. Kalau dia kena penyakit ayan itu langsung batal. Biasanya kan keluar air di mulutnya. Nah, itulah dia itu apa namanya? Ya, kayak orang gelisah kalau orang penyakit ayan itu. Langsung tidak sadar sama sekali. Itu batal wudunya. Batal wudunya. Au gairi dzalika atau selain daripada yang demikian itu. Jadi macam-macam yang hilang akalnya lah. Itu batal wudunya dengan sebab yang demikian. Yasidin, yaitu gila babi, apa gila tadi ayat. Nah, itu batal. Yang ketiga adalah intinya hilang akal. Hilang akal. Orang itu sudah dalam batasan batal wudunya. Dia berwudu. Nah, itu pembatal wudhu. Pembatal wudhu, jadi yang pertama lah keluar daripada salah satu dua jalan. Pembatal wudhu ini kan 5 semuanya. Yang ini, yang pertama adalah keluar salah satu daripada 2 jalan. Baik itu yang terbiasa seperti bekamih ataupun biabi, ataupun yang jarang seperti batu, darah, ulat keluar misalnya daripada kemaluan kita, atau cacing keluar, atau batu. Nah, itu tetap batal hukumnya wudhu kita, kecuali air mani. Itu tidak membatalkan. Yang kedua adalah pembatal wudhu tadi orang yang tidur tidak tetap tempat kedudukannya. Artinya selalu terangkat pantatnya, itu batal wudhunya. Kalau dia tidur sambil terangkat pantatnya maka batal hukumnya. Tetapi kalau dia itu tidur dalam keadaan tetap ya, seperti inilah, dia biar 1 malam, tidak batal wudhunya. Walaupun termimpi basah, tetap tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya, tetapi wajib mandi kalau mimpi basah. Tetapi kalau tidur duduk dalam keadaan duduk lah, beda dengan orang berbaring. Kalau dia berbaring tidurnya, maka hukumnya langsung batal wudhunya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hilang akal. Hilang akal itu batal wudhunya, baik dengan sebab gila atau dengan sebab mabuk atau dengan sebab penyakit ayan yang kempumat, maka langsung batal wudhunya dengan sebab yang demikian itu. Nah, itu pembatal wudhu ada jumlahnya 5. 3 sudah kita sebutkan, 2 lagi yang belum kita sebutkan. Nah, sampai di sini ulun persilahkan Buhan Pian kalau ada yang mau bertanya silahkan dulu. Karena waktu kita sebentar saja, ini masih waktunya setengah jam. Insya Allah nanti ulun mau majelis habis maghrib. Nanti kalau sampean mau ikut
itu ikut akun yang satu yang di atas ini, yang satu MT Nur Mustafa ini. Kalau mau sampean ikut nanti habis maghrib, masya Allah. Silahkan kalau ada yang bertanya silahkan typing di bawah. Insya Allah kita jawabkan. Waktunya kurang lebih setengah jam lagi kita insya Allah. Jadi perlu kita ulangi, pembatal wudhu itu ada 5, diantaranya sudah yang kita sebutkan adalah 3 macam. Yaitu tadi yang pertama adalah keluar salah satu daripada 2 jalan, baik itu kamih ataupun berak tadi, baik yang biasa ataupun yang tidak biasa, seperti ulat, batu misalnya keluar, cacing keluar daripada salah satu kemaluan kita, maka hukumnya adalah batal wudhunya, kecuali air mani tidak batal. Akun yang mana? Akun yang ini kalau habis maghrib nanti, yang MT Nur Mustafa yang di atas. Insya Allah habis maghrib. Kalau itu khusus habis maghrib biasanya saya yang ini. Kalau yang ini khusus sore membaca kitab kita Fathul Qarib insya Allah. Mudah-mudahan manfaat saja. Ya kalau ada yang bertanya yang di atas silahkan tanyakan. Yang kalau yang di bawah silahkan tulis typingannya atau mau naik silahkan. Fadal. Kalau ada yang mau naik. Kalau mau tanya silahkan yang di bawah. Di typing saja. Wah, tai chi bukan typing lah. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Wahyu, terima kasih Wahyu, masya Allah Wahyu, masya Allah. Ada yang mau bertanya? Silahkan on camnya. Nanah keluar pas pada saat salat, ya. Bunyi macai. Nanah itu apabila saat keluar salat, misalnya nanah dirawat atau nanah bisul, ada bercampur darah, misalnya bercampur darah. Apabila sedikit saja campuran darahnya itu maka tidak membatalkan akan sembahyang kita. Kenapa? Karena dianggap sedikit. Tapi kalau dia banyak, misalnya nanah bisul, banyak dan bercampur darah, itu batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Karena dianggap itu menurut uruf itu banyak. Menurut orang banyaknya darahnya, maka dihukumakan batal. Atau banyak sekali nanahnya, itu maka hukumnya batal. Adapun jarahat, misalnya luka-luka sedikit, keluar nanahnya, keluar lendirnya, keluar darahnya sedikit, itu dimaafkan saja. Nggih, kalau seperti itu bunilah. Waalaikumsalam Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpat batakun amun kuku hirang, sahlah baudunya guru. Iya mantap pertanyaan, cemplung. Kalau kukunya itu hirang dengan sebab tadi tahi kuku namanya. Kalau tahi kukunya itu kita duga bahwasanya itu tidak masuk air wudhu, maka tidak sah wudhunya. Jadi kita aja yang memperkirakan apakah yang di bawah ini artinya kotoran kuku itu terlalu tebal sehingga dia itu tidak bisa air masuk, maka berarti tidak sah wudhunya. Tetapi kalau kita duga itu masuk saja, jadi kan ada kotoran kuku itu misalnya kena uli kah atau macam kah kena sehingga tidak meresap air ke situ, maka tidak sah. Jadi tergantung kita memandangnya, oh ini masuk aja air, berarti sah. Kalau tidak, oh ini uli, ini bekas lilin, tidak masuk berarti itu tidak sah wudhunya. Lihat kita aja, kemplanglah. Kalau berabah tapi kada guring, batalkah wudhunya? Kalau kada guring, kada batal. Yang batal itu adalah tertidur kalau langsung berabah. Tetapi kalau tidurnya itu berduduk, itu tidak batal wudhunya. Tetapi kalau dia baring, tidak batal wudhunya. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi. Kalau kita mencium mayat, kakak, ayah kita, tidak batalkah wudhu Ustaz? Kalau mencium ayah itu tidak batal. Kalau kita mencium kakak, itu tidak batal. Kalau muhrimnya menciumnya itu tidak batal wudhu muhrimnya. Adapun si mayatnya itu tidak ada batalnya. Wudhu si mayat itu tidak ada batalnya. Walaupun tadi keluar, misalnya dia berak atau keluar lagi kotorannya mayat itu sesudah diwudhui, maka tidak batal. Yang batal itu adalah bagi orang yang menciumnya yang bukan muhrim. Kalau muhrimnya itu tidak batal wudhu muhrimnya. Sedangkan si mayat itu siapapun yang menyentuhnya, kalau sudah berwudu maka tidak akan membatalkan wudu mayat. Tetapi wudu yang menyentuhlah yang batal. Kecuali wudu orang yang muhrimnya. Karena wudu orang yang muhrim itu waktu dia hidup pun tidak batal. Cahaya hati.
Kentut tidak bersuara yang membatalkan wudhu itu apa? Tapi ragu-ragu apakah itu kentut atau cuma perasaan saja? Itu kembali kepada sampean jawabannya. Kalau sampean yakin itu kentut, maka batal hukumnya. Kalau sampean itu bukan kentut, merasakan urat saja yang bergerak, maka itu tidak batal wudhunya. Jadi masalah ragu-ragu itu kembali kepada kita. Kadang tidak ada bunyinya tapi baunya ada. Nah itu berarti kentut itu. Walaupun sedikit tetap batal hukumnya. Nah itulah pakai akun pakai. Masya Allah. Menahan kantut waktu salat batal lah guru. Kada batal makruh hukumnya. Menahan kentut, menahan kemih. Itu di waktu menahan berak. Waktu salat hukumnya tidak batal. Tapi makruh hukumnya. Menahannya itu makruh hukumnya. Nah, tetapi kalau dia keluar tetap hukumnya batal. Misalnya kentutnya keluar, batal sembahyangnya, batal wudhunya. Menahannya itu pada dasarnya adalah makruh hukumnya. Ngopi sih, ayo ngopi rembulan malam, ngopi sih, masya Allah. Same-same, masya Allah. Kalau suami istri, waalaikumsalam Muhammad Ridwan. Suami istri bersentuhan menurut ulama Syafi'i itu batal wudhunya. Kalau tidak ada lapiknya, tidak ada lapiknya. Kalau ada lapiknya ini suami istri itu tidak batal. Yang batal itu adalah tersentuh kulit sama kulit, batal hukumnya. Tapi kalau kulitnya tidak disentuh tetapi ada kain yang menutupi kulit tadi, menyentuh itu laki-laki dengan perempuan atau suami istri tidak batal. Kalau ada lapiknya, kalau dia tersentuh batal. Tetapi menurut Imam Malik itu tidak batal. Walaupun tersentuh kulitnya asal jangan bersahwat. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i batal. Tersentuhnya tadi. Suami istri batal. Benarkah salat itu ada rohnya? Enggak ada rohnya sih. Bagaimana salatnya? Dan bagaimana hukumnya salat itu cepat-cepat selesai? Kita itu kalau cepat-cepat tetapi rukunnya dipenuhi dan tumakninah maka hukumnya sah. Yang menjadi masalah itu yang tidak sah adalah apabila salatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah, itu berarti batal salatnya. Karena tumakninah itu termasuk rukun sembahyang, rukun salat. Seperti itulah. Jadi cepat tetapi ada tumakninahnya, artinya ada tumakninahnya tuh. Sebenarnya ada tumakninahnya, ada diamnya. Kalau ruku, sujudnya ada diamnya, i'tidal ada diamnya, itu enggak batal. Waalaikumsalam Dius. Terima kasih Muhammad Ridwan. Waalaikumsalam Muhammad terlambat. Izin masuk, izin menjawab. Masya Allah. Maryam, Masya Allah. Nur Hayati, waalaikumsalam. Niat wudhu itu sebelum mandi wajib itu apa? Niat wudhu itu sebelum mandi wajib itu apa? Apakah niat itu menghilangkan nadas? Ada. Niatnya itu nawaitul wudu'a li sunnatil ghasli lillahi ta'ala. Jadi wudhu sebelum kita mandi wajib itu adalah hukumnya sunat. Jadi niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil ghasli lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu bagi sunat mandi karena Allah Ta'ala. Seperti itu niatnya. Hukumnya sunat. Apakah menghilangkan hadas? Kada, karena berhadas besar. Jadi niatnya tidak termasuk rab al-hadasi. Takantut di saf depan, apa keluar dari saf, apa duduk atau bagaimana cara keluarnya? Masya Allah, mantap. Apabila orang itu kentut atau orang itu berhadas, batal wudhunya di ketika dia di saf awal. Apakah dia keluar? 1. Apakah dia mengikuti imam? 2. Apakah dia itu duduk? 3. Nah, yang pertama kalau dia itu misalnya malu, ketahuan orang, duduknya dengan sebab duduk dia tidak mau keluar lalu duduk mengikuti gerakan imam, bolehlah, boleh hukumnya mengikuti gerakan imam tapi tidak pakai baca-bacaan lagi pokoknya. Nah itu boleh kalau dia malu. Kalau dia mau duduk, duduk aja sama sekali di depan itu kalau dia batal. Kalau dia mau keluar dia harus mengambil jalan lurus, jangan berbelok-belok. Misalnya arah belakang lurus aja ke belakang, jangan belok-belok ke sap belok-belok, tidak boleh hukumnya. Nah, jadi kalau dia mau keluar langsung dari depan kalau ada pintunya, kalau dia mau arah ke belakang langsung lurus, mengambil jalan lurus aja, tidak boleh belok-belok. Mengganggu orang salat nantinya. Nah, itu seperti itu caranya. Wallahu alam.
Bukan mahram berjabat tangan, haram hukumnya. Berlian. Ada ulun mendengar orang yang mengerjakan karena diri kita ini adalah Nur Muhammad, maka boleh aja lah. Ada ulun mendengar orang mengerjakan apa? Mengerjakan salat karena di diri kita ini dari Nur Muhammad, maka boleh aja. Maksudnya apa? Memusahadakan Nur Muhammad waktu salat boleh aja kalau dia paham masalah ilmunya itu. Kalau dia tak paham, enggak usah. Jadi mengaji itu harus paham dulu yang kita amalkan. Bukan mahram berjabat tangan, haram hukumnya. Tapi kita ini di Indonesia ini adat sudah. Adat sudah. Oh, bukan muhrim, kadang disalami aja juga. Nah, sama yang telah. Lawan mintuha tersentuh batal wudunya, kada batal. Dengan mertua itu wahyu tidak batal walaupun mantan mertua. Artinya dengan istrinya tuh, istrinya meninggal, sudah istri kita. Nah itu atau suami kita meninggal, batalkah wudhu kita dengan mertua? Itu tidak batal. Itu namanya tidak batalnya dengan sebab kekeluargaan, sebab menjadi keluarga namanya. Itu tidak batal wudhunya dengan sebab itu. Itu tidak batal lah. Dengan mertua, dengan mantan mertua itu tidak batal wudhunya. Niat wudhu sampai bersuci saja tidak diikutkan. Menghilangkan hadas bisa pak dipakai salat bisa. Nah, misalnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Pakai salat boleh lah, boleh. Nawaitul wudu'a farda lillahi ta'ala. Nah, itu boleh. Kada dibuat akan rab al hadasinya. Nawaitul wudu'a. Nah, itu kan boleh ya. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Maka hukumnya di bawah salat boleh lah, boleh. Hukumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Ada lagi? Insyaallah. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang memberi gift. Masyaallah Wahyu. Masyaallah. Siap lah Wahyu lah. Bahasa laman lawan mama tiri. Mama tiri. Betul lah. Mama tirinya apabila sudah didukul oleh bapak kita, artinya digauli bapak kita, maka tidak batal hukumnya. Tidak batal hukumnya dengan mama tiri. Kalau dia habis nikah dan belum digauli bapak kita, batal wudunya. Tetapi apabila sudah digauli, didukul bapak kita, itu tidak batal wudunya. Paham ya? Mama tiri tadi, abah tiri kah? Itu sama, apabila dia habis nikah itu tetap batal. Apabila sudah didukhul, digauli, itu tidak batal lagi. Bingung jual aja. Bingung gak itu? Mun sebelah kanan pas salat diinya bajauh, apa kita merapat? Iya merapat. Kalau dia sebelah kanan, kalau di sebelah kita kanakan pas salat dan inya bajauh, apakah kita merapat? Iya merapat. Atau yang di belakang maju menutupi tadi. Ada orang memadahkan guru kita ini daripada Nur Muhammad. Ya, jadi boleh aja belain mahram bersentuhan. Nah, itu kada bisa pian pakai. Itu berlian lah. Itu masalah ilmu hakikat. Mun masalah ilmu hakikat itu pandangan satu kada boleh dipakai ke fikih. Nah, itu bedanya tuh berlian lah pian. Memakai ilmu hakikat jangan dipakai di syariat. Nah, itu. Nah, syariat itu ada hukumannya, ada batasannya, ada hakikat, ada juga batasannya. Karena mun sudah nikah batin boleh aja kawin wan siapa kah, bergaul wan siapa kah sah aja. Itu masalah ilmu hakikat, ilmu syariatnya kada boleh. Nah itu, ini masalahnya seberataan Nur Muhammad juga aja. Iya tuh mangga orang hilangan kena di kampung itu, itik orang hilangan juga. Artinya sama aja seberataan ini makhluk Allah Ta'ala juga. Ciptaan Allah Ta'ala juga aja. Jadi ambil punya orang sama aja juga aja. Ada apa-apa juga aja. Ini punya Allah Ta'ala juga aja. Itu salah memakai ilmu hakikat. Kada batal wudhu. Kenapa? Kada batal wudhunya tersentuh istri, bini orang. Karena sama-sama Nur Muhammad. Wah, hebat bujur. Pas sandal hilang, abut kena. Yang jurang siapa mengambil sandal kau ya Nur Muhammad tuh padahal. Ada bisa lah dipakai yang syariat, yang dipakai syariat.
Mengantar jenazah, apakah baik mengantar jenazah atau baiknya menunggu dimakamkan? Apa itu? Mengantar jenazah apakah baik mengantar atau baik menunggu di makam? Oh itu. Mengantar jenazah itu bila kita di makam itu sama hukumnya mengantar jenazah. Sama menunggu di makam itu sama dengannya mengantar jenazah sampai ke liang lahat namanya. Nah, baiknya tuh dari rumah munnya bisa, tapi menunggu di sana sama namanya, menunggu di makamnya sama. Mengantar juga namanya. Ya, kalau panjang pertanyaannya silakan naik. Hasanuddin. Enggak ada apa-apa, naikkan kita lah. Paksa manaku nih abah dahulu guru lah. Apa itu? Macam-macam. Wah ini. Tolong kalau dinaikkan itu, kalau tidak bertanya di mute sajalah. Hadir masalah Raden. Melihat buan jamaah tatarai. Apa tuh tatatai? Bagarak taruh lebih daripada 3 itu urusannya anda bagarak 10 kayaknya. Bukan mau urusi kita. Makanya banyak bagarak itu makruh kalau kita melihati orang itu. Makanya kita tuh disuruh fokus. Lain jamaah orang lain bagarak lebih daripada 3 kan kalau Imam Syafi'i batal hukumnya. Amun mama tirinya kawin pulang guru sepeninggal abah kayak pak tetap hukumnya seperti tadi. Mama tiri tadi karena sudah didukhul abah kita itu batalnya dengan sebab menjadi keluarga kita. Kenapa mama tiri tadi? Misalnya abah kita meninggal lalu inya kawin lagi dengan orang lain. Tetap kita kada batal hukumnya karena kita kada boleh kawin dengan bekas bini abah itu. Hukumnya itu kada batal wudu. Apabila orang tuh kada boleh kawin dengan kita, berarti itu kada batal wudunya. Perempuan bolehlah guru mengantar jenazah. Waduh. Pada dasarnya hukumnya adalah haram perempuan itu mengantar jenazah. Apabila haram itu kan ada alasannya. Haram itu apabila 1 bercampur dengan laki-laki, 2 menimbulkan syahwat bagi laki-laki itu haram hukumnya. 3 menampakkan auratnya ketika dia itu mengantar jenazah. Jadi 3 buting yang menjadikan haram. Pertama bercampur dengan laki-laki, yang kedua menimbulkan syahwat, artinya pakaian terlalu seksi. Nah, yang ketiga bercampur dengan laki-laki. Apa tadi lah lupa bisa ulun nih. Yang pertama tadi apa? Menimbulkan syahwat, bercampur laki-laki. Nah, yang ketiga lupa pulang ulun nah. Nah, itulah menimbulkan syahwat bercampur dengan laki-laki, menimbulkan syahwat, menunjukkan, memperlihatkan auratnya. Itu hukumnya adalah haram mengantar perempuan tadi. Apabila dia itu jauh aja mengantar laki-laki, mengantar jenazah tadi jauh dari pemakaman, jauh melihatnya, maka hukumnya makruh saja. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau bagi perempuan yang lakinya meninggal itu haram keluarnya. Jadi kalau orang lain maksudnya. Jadi hukumnya seperti itu. Pada dasarnya hukumnya haram. Kada boleh itu jadi hukumnya makruh. Boleh itu apabila jauh dari jauh melihat. Ini bibiniannya bilang anak sampai tercabur ke dalam lubangnya. Itu kada bisa, itu haram hukumnya. Menangis pulang. Itu kada boleh itu. Amin wahyu masalah. Insyaallah. Seperti itulah. Itu alasannya ada di dalam kitab. Di dalam kitab Minhajul Qawim karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Hukum di situ di bang guru ini tak riba sudah. Mampun maaf guru, kesempurnaan wudu kayak apa guru? Kesempurnaan guru itu wudu itu apabila rukun dan syaratnya dipenuhi. Syaratnya airnya suci mensucikan. Rukunnya ada 6, dari berniat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib. Nah, itu sudah 6 buting itu berarti sempurna sudah wudunya. Guru 4 batakun kalau kita pandangan hakikat saja bolehkah guru? Apanya itu pandangan hakikat? Oke guys, saya bertanya nih. Pandangan hakikat apa dulu? Pandangan hakikat makan babi halal aja guru aja sebab ulun pandang hakikatnya Nur Muhammad. Itu on ngarannya. Itu makan dia besi. Hukum syariat itu jangan pandangan hakikat itu yang mana dulu. Makanya ulun tanyakan yang mana dulu dipandang hakikat. Ulun pandang guru bibiniannya secara hakikatnya sama aja dengan ulun. Nah itu salah. Jadi boleh ulun menggaulinya. Wah ibad bujur sama dengan tadi itu. Kada batal wudunya. Amun ulun memandang hakikat itu Nur Muhammad juga. Kada bisa sayang ay.
Karena itu masalahnya masalah fikih. Yang pian pandang hakikat itu apa dahulu? Perlu kita sasar pertanyaan ulun, jawaban ulun. Amin ya rabbal alamin. Minta doanya, pikiran selalu galau hilang. Masya Allah, sobat. Apanya yang digalaukan nih? Yang di atas ini kan ada bertanya. Guru amunnya sudah jikir jat. Nah, tapi kada kawak manahan sasarikan. Kayak apa itu guru? Belum jadi lagi namanya jikir jat. Makanya lihat di PT Ulun itu, nah PT Ulun yang di MT Nur Mustafa ini, nah ada kalau menyebutkan jikir jet. Jikir jet tuh orang dalam keadaan panak, mana adanya marah lagi. Aneh. Kalau dia dalam musahadah, ya boleh aja marah. Belum jadi berarti musahadahnya. Nah itulah Samsul. Makanya orang ini harus paham. Kadang-kadang orang ini mengerti jikir jet lah. Jikir jet itu seperti apa? Itu harus mengerti dulu jikir jet tapi marah. Itu ada jikir jet namanya masih pian. Jikir jet tuh orang yang sudah dalam keadaan panah itu baru jikir jet samsunulai. Nenggi mau orang panah maulah marah kada ada orang marah panah itu dia gini kada tahu dengan dirinya. Nenggi cuma memandang kebesaran Allah Taala aja biar ditamparnya kada sarik. Amun pian ini pertanyaan guru amunnya tawa tuh tahu sudah jikir jet tapi kada kawak manahan sesarikan kayak apa itu guru? Tawakan orang biar bertanya itu. Itu namanya kada jikir jet namanya. Belum lagi biar jikir jet. Jauh pertanyaan dengan jawabannya. Telah sanolah orang jikir jet tuh orang ketika tajali itu ditampar orang, dicancang orang, lawaknya kada merasa. Apalagi sarik dengan orang. Sarik itu masih ada berarti. Guru air musabil. Nah, itu gasan wudu. Nah, sahkah hukumnya? Kenapanya sah dibawa apa minum? Ini kalau khusus wudu kada boleh digunakan selain daripada wudu. Musabil yang khusus wudu. Khusus minum ya. Itu kada boleh digunakan untuk wudu. Khusus minum haram semalam kan hukumnya. Yang musabil khusus wudu ya. Itu haram hukumnya digunakan untuk minum pun haram. Kecuali untuk wudu. Sama-sama. Jikir jet tuh kayak apa guru? Ikuti pulu ulun ini nah, MT Nurul Mustafa yang ini nah. Atau pian lihati di dalam YouTube-nya MT Nurul Mustafa. Nah, ya, judulnya apalah itu? Lupa ulun judulnya. Pokoknya di MT Nurul Mustafa ini ada ulun meletakkan meletakkan fiti yang baru ulun letakkan di MT Nur Mustafa ini nah itu jikir jet ulun tulisi judulnya. Pian follow aja MT Nur Mustafa tuh. Nanti pian bisa ikut ulun maghrib belajaran yang ini nah, yang MT Nur Mustafa ini. Yang MT Nur Mustafa ini nanti mengisahkan masalah jikir itu juga masih. Ini nah di MT Nur Mustafa ini nah pian lihatin nah MT Nur Mustafa ini pian follow nanti habis maghrib pian ikuti belajaran itu di MT Nur Mustafa yang di atas itu. Orang pakai akun itu kalau maghrib. Nah kalau pian hendak tahu jikir jet tadi pian lihat di sini nah di MT Nur Mustafa. Nah tadi situ. Ini akun kedua kah? Ini akun kedua tapi ini khusus sore membaca kitab. Membaca kitab yang ini khusus membaca kitab lah. Kalau pian mau ikut nanti maghrib belajaran yang ini pakai MT Nur Mustafa ini nanti yang biasa akun ulun biasa. Guru apa arjah? Rajih. Rajih itu kaul yang daib sebenarnya. Ar-rajih itu harusnya kaul yang dimenangkan. Kaul yang dimenangkan. Artinya dia itu tidak menang daib tetapi dimenangkan. Arjah namanya lebih. Arjah itu maksudnya ya. Raja itu artinya asalnya itu artinya iya kaul itu dapat diperpegangi kaul itu. Kebanyak ulama itu masih sedikit yang berpegang di situ. Itu kaul lah masalah arjah rajinya tuh. Masalah hukum biasanya itu. Iya, makasih. Kayak apa guru supaya salat khusyuk? Nur Tajali. Mas sama ngaran guru ulun Nur Tajali.
Intinya kalau sembahyang supaya khusyuk itu pertama bertawajuh menghadirkan hati dulu. Yang kedua jangan hubud dunia. Artinya jangan mengingatkan dunia di waktu kita itu sholat tadi. Yang ketiga makanan halal. Makanan kita halal. Ini ulun naikkan ini supaya bertanya lah mudah-mudahan. Karena waktu ulun ini 7 menit lagi. 7 menit lagi lah. 7 menit lagi habis. Karena ulun jam 5 ini berangkat ke majelis dulu. Nanti pian ikut dia majelis. Bisa aja berarti gurulah diperpegangi umum para ulama sedikit memegang dalil tersebut. Iya kada apa-apa dipegangi. Makanya disebutakan juga di fikih itu arjah wal arjahu ya. Itu kada apa-apa pian pegangi berlianai. Nggih. Bagus pian bertanya itu. Nggih, ulun suka kalau bertanya itu. Assalamualaikum Jaini. Waalaikumsalam Pak Ano, Guru. Ya, kalau makan daging itu kada perlu berwudu, kada membatalkan, kecuali sambil makan daging itu takantut. Itu baru berwudu. Karena di zaman Nabi itu ada hadisnya seperti itu. Waktu Nabi itu makan-makan, ada yang berkantut tapi kada berpadah waktu makan daging unta. Lalu Nabi supaya semuanya berwudu, itu siapa ajar Nabi? Nah, lalu takon ya. Enggak, belum lagi, ulun jelaskan lagi lah. Jar Nabi siapa yang makan daging bau wudu. Artinya kan bertahan tadi makan daging cuma ada bau kantut kayak itu. Nah, kada ada yang mengakunya antas supan, jadi suruh Nabi bau wudu. Tapi pada dasar hukumnya makan daging itu kada membatalkan wudu, kecuali 5 macam yang kita pelajari tadi. Ya, silahkan Jaini. Jaini? Woi. Nah, ini apa tadi? Ulun menjawab sambil. Ini. Ya Jaini. Nah, hilang sinyalnya dia nih. Amun kita bersalawat terus di dalam hati mengingat Nur Muhammad, bujurlah guru itu, bujur. Teruskan dia itu. Itu namanya bersalawat sambil musahadah Nur Muhammad namanya. Jadi apa takon-takon ya? Ada deh. Aku masuk ke raya deh. Anak takon-takon enggak takon-takon. Sembahyang boleh enggak jawab. Ya. Ada lagi? GPS 13. Nanti kalau maghrib lah pakai akun ulun yang ini pian 4 lep ulun. Arya, terima kasih. 50 yang seliter kah? 65. Mariam, terima kasih. Berarti maksud nikah batin itu termasuk hakikat kak guru, tapaulan sebenarnya bukan tak hakikat. Hakikatnya bahwasanya 2 kalimat syahadat itu kada bisa terpisah. Itu aja jangan dipakai. Ini ada orang memakai enggih, yurekam tadi maanuan pelacur kayaknya, tapi aku boleh aja nya. Kenapa aja kawan? Sudah aku nikah batin dengan ini aja. Nikah batin itu kada ada hukum syariat. Hukum batin, kita tetamu binan kita nikah batin aja. Boleh bergaul lah, kada boleh karena hukum syariatnya nikah itu ada saksi, wali dan sigatnya ada dan maharnya ada. Jangan asal tetamu binian asal nikah batin, boleh ada bergaul aja. Kada boleh kacam itu. Jangan kayak itu maksudnya. Lah, kira-kira paham itu pian. Nikah batin itu cuma tapaulan. Masya Allah. Malam ini pengajian, Masya Allah. Ini. Iya. Malam ini bertahlilan, ya siap. Ya, ada lagi yang bertanya? Amun kita mengingat roh sama dengan mengingat Nur Muhammad lah guru. Panakan ruhnya pada Nur Muhammad. Karena ruh itu asalnya adalah daripada Nur Muhammad. Artinya panakan jasad kita pada roh, roh kita panakan pada Nur Muhammad. Berarti kenyataan diri kita ini adalah Nur Muhammad, bukan kenyataan roh. Kenyataan diri kita ini adalah kenyataan roh. Adanya diri kita ini karena roh. Artinya hidup kita ini dengan roh. Mawujudnya kita ini dengan roh. Mawujudnya kita ini dengan roh. Bergerak kita dengan roh. Melihat kita ini dengan roh. Nah itulah jadi berarti seluruh yang ada pada diri kita ini adalah kenyataan roh. Sedangkan roh itu tidak ada kecuali daripada Nur Muhammad.
Maka bukan kenyataan roh berarti diri kita, adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi panakan aja roh itu pada Nur Muhammad. Lihat dia batang tubuh kita ini bukan roh yang kita lihat, tetapi Nur Muhammad yang kita lihat. Wahdatul husna. Masya Allah. Guru di saat kita berzikir atau salawat yang terucap, yang berucap itu sifatnya apa, jatnya, mohon penjelasannya. Kalau pian lihat, pian dengar, pian rasakan itu sifat. Tetapi yang pian gerakkan itu berarti apal. Yang menggerakkan berarti itu apal. Yang bergerak berarti jat. Jadi namanya yang bujur. Yang bujur itu, yang mengucap salawat itu adalah jat, sifat, asma, apalnya. Karena kan dia bisa terpisah, namanya jat tuh nih, jatnya diri ulun nih, jatnya. Nang berucap ini nah, sifat namanya. Jat dan sifat berarti nang mengucap salawat atau mengucap zikir. Iyalah. Yang bergerak nih bang, ini afal namanya. Perbuatan afal. Atau majhar seluruh tubuh kita ini afal namanya. Seluruh tubuh kita ini afal namanya. Jadi yang mana berucap, pian musahadakannya, semua yang berucap itu adalah afalnya Allah Ta'ala dan sifatnya. Sudah. Yang mana? Ya kayak itu tadi. Kalau pian musahadahnya dengan Nur Muhammad, rasakan dia yang mengucap itu Nur Muhammad, yang diucapkan Nur Muhammad, yang mendengarkan Nur Muhammad. Sudah selesai seperti itu. Ya, seperti itu. Pahamlah rekon angrepo. Kalau pian kada paham, 4 ulun lep malam. Yang malam yang MT Nur Mustafa. Yang di atas nih. Akun di atas. Akun yang di atas ini nah. Kalau pian hanya 4 malam lep. Kalau ulun ada waktunya. Ma'rifat itu jat gimana? Guru ma'rifat jat itu seperti apa? Ya merasa kita kada mempunyai jat. Guru bermisal pikiran kaki palsu, bermisal kaki palsu yang dibasuh, wudhu kaki palsunya atau bagaimana tubuhnya misalnya, lututnya tidak usah dibasuh, yang dibasuh itu kan sampai ke mata kaki. Jadi kalau mata kakinya ini tidak ada, sampai lututnya tidak usah dibasuh, tidak ada yang dibasuh, karena kewajibannya itu cuma sampai di sini mata kaki. Itu. Kalau pian anak membasuh ada apa-apa di sini, cuma itu kada termasuk karena mata kaki kita tidak ada. Kalau orang tidak punya tangan, kada perlu dia membasuh tangannya. Ini di sinilah dibasuh. Ndak, begitu juga mata kakinya tidak ada, kakinya sampai mata kakinya ndak ada, itu kada perlu dibasuh yang lain. Yang ndak perlu, karena kewajibannya gugur di situ. Ya kalau ndak paham ikut yang di atas nanti, habis maghrib nanti sampean ikut akun yang ini. Insya Allah nanti ulun jelaskan lagi. Yang akun yang ini nanti insya Allah. Masalah musahadah itu masalah zikir nanti insya Allah. Niat salat yang bujur kayak apa guru? Usalli fardhu zuhri rakaat 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Maaf wajibnya muka dan tangan aja. Kalau ndak apanya itu? Iya, mengingat Nur Muhammad. Mengingat Nur Muhammad kalau jalannya lewat Nur Muhammad. Kalau jalannya diapal, ikut akan diapal. Mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat. Kan beda jalurnya, jalur tauhid dengan jalur tauhid dan jalur Nur Muhammad itu beda musahadahnya. Nggih. Nah minta maaf lah ulun sampai sini aja dulu. Sampai di sini ulun minta maaf dengan pian seberatan. Nanti kalau pian mau ikut majelis ini akunnya yang ini, yang Nurul Mustafa. Insyaallah. Mudah-mudahan seberatan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ke majelis dulu lun. Siap-siap.